Sehingga setiap orang yang memuji Kanjeng Nabi itu kemudian disebut dengan puji-pujiannya disebut dengan burdah. Jadi burdah tidak hanya punya Al-Busiri saja, penyair lain yang mengagungkan Kanjeng Nabi, yang memuji Kanjeng Nabi itu disebut burdah. Banyak macamnya di Timur Tengah. Berjumpa lagi dengan kami di podcast media kolaborasi. Kesempatan hari ini lagi-lagi ini dari Jogja lagi, dan lagi-lagi kita memang telah kehabisan narasumber dan harus memang dari Jogja karena memang Jogja adalah kota istimewa. Beliau bernama Faza Binal Alim. Sesuai dengan namanya, beliau memang sangat alim. Tetapi ini yang paling mungkin akan menjadi daya tarik kita bersama dan menjadi ikon penting untuk lahirnya generasi-generasi baru. Beliau adalah seorang penulis, penyair, yaitu sastrawan Arab. Tapi dari Indonesia mengelola bahasa menjadi sebuah syair-syair yang indah. Beliau dijuluki sebagai Lora yang jago dalam berbahasa Arab. Karena bahasa Arabnya bukan bahasa Arab yang formal saja, melainkan sastra Arab. Karya-karya beliau sudah tidak bisa diragukan. Pertama ada Panggung dan Cermin karya Adonis. Beliau terjemahkan karena beliau aktif juga menerjemah. Kemudian tulisan yang kedua yaitu Nestapa Cinta Lebih Manis Ketimbang 1000 Kenikmatan karyanya Al-Hallaj, seorang tokoh sufi yang sempat dulu-dulunya kita bahas bersama tentang kesufian dan ketokohan Al-Hallaj. Kemudian yang ketiga ada Pecinta dari Palestina karya Mahmud Darwis. Beliau juga menerjemahnya dan juga menerjemah quotes atau kata-kata Arab yang indah, yang bermakna dan tentunya akan membuat kita tersanjung jika membacanya. Kita sambut bersama, ini dia Rafaza. Selamat malam Rafaza. Malam. Pada kesempatan kali ini Rafaza akan menyampaikan tentang burdah. Burdah yang kita kenal di kalangan orang-orang desa adalah sholawat pujian yang itu ditujukan nantinya untuk meminta sebuah pertolongan. Kalau misalkan kita menemukan orang yang syakaratul maut atau sakitnya cukup parah, pastinya akan dibacakan burdah untuk diberikan pilihan antara dia ingin hidup atau dia akan mati. Maksudnya ketentuan-ketentuan Allah diminta untuk bagaimana orang yang sakit itu bisa, kalau memang akan meninggal, untuk dicepatkan meninggal. Kalau memang ia disembuhkan, akan lebih baik disembuhkan. Nah, itulah bacaan-bacaan burdah yang tentunya membudaya di daerah-daerah kita. Tetapi pada kesempatan kali ini bukan hanya itu yang akan kita bahas. Kita akan kenalan dengan burdah. Apa itu sebenarnya burdah, Ra? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillah saya diundang atau ditakdirkan bisa berkolaborasi dalam media kolaborasi pada malam kali ini. Kaitannya dengan burdah gitu ya. Jadi memang marak dan terkenal di masyarakat kita tentang yang namanya qasidah burdah. Ya. Terlebih lagi dalam masyarakat pesantren, masyarakat Islami mengenalnya sebagai qasidah atau puji-pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Yeah. Kalau di pengantarnya tadi Mas Fahri mengatakan bahwa di perkampungan memang kadang dijadikan sebagai penentu gitu ya. Yeah. Si orang ini mau mati atau mau lanjut. Mau lanjut. Nah, mau lanjut kehidupan. Betul. Burdah itu memang sering dijadikan sebagai kata kunci karena melihat dari proses kreatif si penulis. Jadi kenapa kok orang kalau sakit kok kemudian doanya menggunakan burdah misalnya. Pengarangnya adalah Imam Al-Busiri atau yang dikenal dengan Syarafuddin Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri ini. Beliau berasal dari kota Busir. Jadi namanya bukan Abu Siri, tapi Al-Busir. Jadi nisbat kepada tempat dia lahir. Busir ini adalah tempat di Mesir. Pada waktu itu sang penyair atau sang pujangga ini bukan berniat untuk menulis, melainkan tadinya dia mengalami stroke ya. Jadi dalam hidupnya dia mengalami stroke, kemudian tidak bisa berjalan. Sehingga dia ada inisiatif dalam hidupnya
Ketimbang saya cuman kayak gini, maka saya mau nulis puisi saja. Ya. Saya akan menuliskan madah-madah atau pujian kepada Kanjeng Nabi misalnya. Akhirnya dia menuliskan bait-bait yang isinya berkaitan dengan cinta kepada Kanjeng Nabi, Ya. yang isinya puji-pujian kepada Kanjeng Nabi. Sehingga terkumpullah bait ini 160 bait. Ya. Nah, dari 160 bait itu, kemudian pada bait tertentu akhirnya dia tidur. Setelah dia menuliskan, kemudian si Imam Al-Busiri ini tidur, dan dalam tidurnya bertemu dengan Kanjeng Nabi. Dia mimpi Kanjeng Nabi, kemudian seluruh tubuhnya diusap oleh Kanjeng Nabi. Ya. Bangun dari tidurnya, kemudian Imam Al-Busiri sembuh. Nah, dengan riwayat itu, ternyata puisi ini bisa menjadi mujarab. Si penulisnya saja bisa sembuh karena menyampaikan atau memadahkan pujian kepada Kanjeng Nabi. Ya. Dan unik, cerita ini banyak belum dibahas. Uniknya tadi, si Imam Busiri belum pernah mempublikasikan. Jadi puisinya itu tidak pernah ditulis, akan tapi tiba-tiba dia didatangi seseorang. Ya. Atau anggaplah kita seorang wali lah gitu ya. Ya. Ketemu seorang wali, kemudian datang ke Imam Al-Busiri. Wahai Imam Busiri, bacakan syair yang tadi malam kau bacakan di hadapan Rasulullah. Ya. Nah, yang kalau kita sering dengar kan, amin tadzakuri jironim bidi salami mazaitadam anjaro membuklatim bidami. Sebenarnya syair burdah ini sudah sangat melekat di telinga kita, Pak Hari. Iya. Misal orang-orang pesantren atau orang Islam banyak kan menyampaikan sholawat seperti ya Rabbi bil Mustafa baliu maqasidana. Itu kan sebenarnya kutipan dari puisi burdah. Berarti itu sebagian lagi kutipan yang dibaca setiap malam. Iya, Maulaya sholli wasal itu memang ada di burdah. Iya. Nah, kalau orang tidak tahu, dikiranya itu hanya sholawat kecil kan. Iya. Padahal lengkapnya itu 160 bait seperti Banyak, itu. ya? Dan orang Arab itu memang punya kebiasaan sangat memuliakan puisi. Di masa-masa jahiliyah, puisi itu memang dikenal sebagai suatu yang nomor satu. Orang Arab dikatakan jahiliyah bukan karena bodoh loh. Ya. Kenapa? Karena orang Arab itu punya temperamental. Sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar misalnya membunuh anaknya misalnya. Ya. Itu yang kemudian orang Arab dijuluki sebagai jahiliyah. Padahal secara peradaban, Ya. puisinya itu adalah peradaban nomor satu di sana. Orang Arab pintar-pintar. Artinya kiblat penyair. Betul, makanya Al-Quran diturunkan berbentuk kata-kata yang puitis. Saya tidak mau mengatakan Al-Quran sastra gitu ya. Iya. Tapi kalau Al-Quran itu puitis, semua ayat dari awal sampai akhir memang penuh dengan makna-makna yang sesuai dengan sastra Arab. Seperti itu. Ada satu cerita lagi, kenapa kok bisa dinamai burdah? Iya. Nah, ini belum dibahas. Burdah itu artinya adalah selendang atau surban gitu ya. Selendang atau surban itu yang tadinya ada cerita ketika Nabi Muhammad SAW di masanya Kanjeng Nabi, ada sahabat yang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ka'ab itu seorang penyair, keturunan penyair. Ya. Sombong dia. Karena kalau dia penyair maka dia akan dianggap menjadi seorang yang mulia. Taruhlah kalau di sini mungkin bangsawan atau kiai lah mungkin ya. Ya. Siapa menjadi penyair maka dia akan dihormati. Si Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma itu, bapaknya Abi Salma itu memang terkenal sebagai penyair besar di masanya. Saudara bapaknya Al-Khonsa namanya juga penyair. Nah, karena dia merasa menjadi penyair, kemudian dia mengolok-olok Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, saya akan membunuh Nabi Muhammad katanya. Kemudian mencemooh Nabi Muhammad dengan begitu kasarnya dengan puisinya. Nah, biasanya orang Arab ini terbiasa berhadap-hadapan dengan puisi. Misal nih, orang mau perang, sudah ada dua pasukan, biasanya setiap peperangan prajuritnya itu membawa satu penyair. Jika dua penyair itu bisa mengalahkan syair satunya, peperangan bisa nggak jadi. Karena sudah gemetaran di awal. Jadi misalnya ini digertak, kamu tidak akan bisa mengalahkan pasukan kami misalnya. Dengan untayan bahasa yang luar biasa, maka mundur dia, nggak jadi perang. Nah, cerita yang Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma ini kemudian didengar oleh sahabat. Nabi ada seseorang yang namanya Ka'ab. Dia menghina Nabi begini.
Kalau Nabi mengizinkan maka akan kami penggal kepalanya. Sahabat siap membentengi Nabi. Akhirnya kemudian Nabi mengizinkan, silahkan, kata Kanjeng Nabi. Akhirnya sahabat yang katanya akan membunuh si Ka'ab bin Zuhair ini terdengar oleh Ka'ab. Si Ka'ab kemudian ketakutan dan akhirnya karena ketakutan tadi kemudian dia datang ke Rasulullah. Jadi sebelum membunuh minta maaf duluan. Iya. Subuh-subuh dia datang kemudian makmum di belakang Rasulullah kemudian tanya, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang katanya mau bunuh jenengan. Apakah jika orang itu minta maaf akan diterima?" "Oh iya, saya akan terima." "Kalau dia misalnya kemudian masuk Islam apakah akan diterima?" "Ya, akan saya terima," katanya. Akhirnya dibuka surbannya sama si Ka'ab, "Saya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma yang menghina Nabi." Iya. Akhirnya disambut baik oleh Kanjeng Nabi, masuk Islam si Ka'ab ini. Setelah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma masuk Islam, dia membuat syair yang luar biasa. Nama syairnya itu Banat Su'ad. Dia memuji Kanjeng Nabi. Setelah dia memuji Kanjeng Nabi, kemudian mendapat hadiah. Iya. Hadiah itu yang bernama burdah. Burdah. Nah, jadi burdah itu kalau kita flashback bukan sekedar pada masanya Al-Busiri ini. Kalau Al-Busiri kan abad ke-7 Masehi, ke-7 Hijriah. Atau sekitar abad 11 Masehi. Iya. Nah, jadi si Ka'ab ini kemudian mendapatkan hadiah yang bernama burdah, surban. Nah, sehingga setiap orang yang memuji Kanjeng Nabi itu kemudian disebut dengan puji-pujiannya disebut dengan burdah. Jadi burdah tidak hanya punya Al-Busiri saja, penyair lain yang mengagungkan Kanjeng Nabi, yang memuji Kanjeng Nabi itu disebut burdah. Banyak macamnya di Timur Tengah itu burdah. Tidak hanya burdah yang ditulis oleh Al-Busiri ini. Iya. Sebelum ke sastra Arab, apakah burdah yang dibaca oleh orang-orang sekarang ketika ada orang-orang yang sakit parah Betul? itu masuk kategori karyanya Al-Busiri atau sebelumnya? Al-Busiri. Karena memang begini, setelah kita rujuk kepada sejarah sastra Arab, Iya. ternyata di masa itu kemudian ada syair yang luar biasa, sudah masa Islam kan? Iya. Sudah jauh lambauannya. Maka ketika Al-Busiri mempunyai karangan ini, para penyair sepakat di Arab bahwa ini karya paling bagus dan tidak ada tandingannya. Jadi di Arab itu begini, ada yang namanya pakem-pakem dalam sastra Arab. Sehingga misal nih, kalau dalam bahasa kita kan ada saja, ada ritme, ada metrum misalnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan qafiyah. Nah, qafiyahnya dalam syair si Imam Busiri itu disebut dengan qafiyah mim karena akhirnya berakhiran mim semua. Iya. Amin tadzakkuri jironim bidi salami. Iya. Mi kan? Mazaik tadam anjaro mimuklatim bidami. Terus seperti itu, mi semuanya. Nah, keindahan itu kemudian disepakati bahwa ini puisi bagus ini sepanjang zaman, bahkan dibacakan di mana-mana di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Begitu. Kalau kita telisiki, kenapa sih kok bisa burdah ini ya? Burdah ini kok bisa menjadi bacaan yang serius lah untuk sesuatu yang sakit. Indikator menjadi indikator terbaik, solusi terbaik. Karena kan solusi terakhir sebenarnya burdah ini. Setelah ke dokter kemana-mana, akhirnya dibacakan burdah. Kalau saya menganggapnya kan tadinya pujian toh. Tapi pujian itu tidak melulu tentang pujian. Melainkan berisi tentang doa. Bukan mantra tapi. Doa sama dengan kita misalnya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad toh. Artinya berdoa kepada Allah agar Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang dari rahmat itu kembali kepada kita. Seluruh isi burdah itu terdiri dari sekitar 10 fasal. Jadi ada tema-temanya. Tema pertama ini kadang sering disalahartikan. Karena 10 tema pertama bahasannya itu membahas tentang cinta. Kadang anak-anak muda ini biasanya sering gombal pakai yang Al-Busiri ini. Padahal isinya kan cinta Kanjeng Nabi nih. Misal saya artikan, Amin tadzakkuri jironim bidhi salami. Apakah kau mengingat tetangga yang ada di Dhi Salam? Mazaik tadam anjaro mimuklatim bidami, sehingga kau meneteskan air mata bercampur darah. Ada lagi misalnya gimana terusnya? Ketika cinta misalnya. Di sini saya tulis
Ya. Imam Al-Busiri itu luar biasa. Misal, am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, ataukah karena angin berhembus dari arah kadhimah dan kilat berkilau di lembah idham dalam gelap gulita. Orang Arab itu dalam tradisi Arab jahiliyah, orang dalam puisi orang Arab terbiasa menggunakan meratapi kenangan-kenangan Yang lalu-lalu. Misal nih ada tempat dulu dia orang Arab kan suka onta. Ontanya mati di sini, tempat itu dibacakan puisi karena mengenang untanya yang mati. Misal lagi ada penyair yang luar biasa namanya Imrul Qais. Ketika dia diusir oleh keluarganya karena tidak bisa bersyair, kemudian dia mengajak diam sejenak. Kemudian kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, katanya. Mari kita ratapi keluarga dan sanak yang ada di rumah. Nah, ratapan-ratapan seperti itu dikenal dengan al-atlal, mengenang reruntuhan. Nah, Imam Al-Busiri di sini juga mengenang, apakah kamu ingat tetangga yang ada di sana? Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu sama pemuda sering disalahartikan, sering dipakai untuk gombalin cewek biasanya kayak gitu. Misal nih ada ayah sabus sobu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Artinya, apakah sang kekasih kira bahwa tersembunyi cintanya, katanya, di antara air mata yang mengucur dan hati yang bergelora. Aduh. Kita bilang kita apa? Cinta, saya tidak jatuh cinta. Saya kuat saya misalnya gitu. Yeah. Tapi nangis. Nah, tangisan itu kan bukti kalau kamu jatuh cinta. Yeah. Nah, banyak isi dari bab-bab pertama yang tentang cinta. Yeah. Nah, tapi kemudian sampai ke akhir ada pasal yang bercerita tentang mukjizat Kanjeng Nabi, bercerita sejarah Kanjeng Nabi, sampai 10 pasal seperti itu. Yeah. Jadi kalau burdah kemudian kaitannya dengan obat tadi, sangat bisa, karena itu doa. Doa yang kalau istilah, mohon maaf kalau tidak sepakat gitu ya, karena ini masalah sofistik gitu. Iya, nggak masalah sebenarnya. Misal nih, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan gitu kan, tentunya kita akan mendekat dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Siapa? Kanjeng Nabi. Semua doa-doa pasti dan wajib dikabulkan gitu kan. Nah, maka ketika doa-doa kita, hajat-hajat kita tempelkan kepada Kanjeng Nabi, otomatis doanya akan dikabulkan. Tidak cuma masalah sakit, masalah nggak nikah-nikah bisa juga kayak seperti gitu. Saya nih. Iya gitu. Kalau kelamaan jomblo bisa baca burdah kan gitu. Bisa juga untuk merayu kan? Bisa. Berarti suka merayu dulu. Rafaza ini suka merayu berarti. Tidak merayu sih, tapi spontan gitu. Ya, sama aja sebenarnya. Jadi di burdah itu, kalau saya baca di syarahnya, banyak khasiat-khasiatnya. Ada yang khasiatnya misal orang takut agar bisa melawan musuh, ada baca burdah bisa. Karena dulunya dipakai untuk perang ya. Betul. Karena isinya begini, misal ada juga yang ceritanya tentang ketika lahirnya Rasulullah, jin ketakutan. Berlari tunggang langgang turun dari langit. Ceritanya di syairnya seperti itu. Tapi karena sudah menjadi mantra, ketika dibaca berulang-ulang kemudian menjadi mantra, akhirnya jin takut dengan bait yang ada di burdah itu. Banyak khasiat-khasiatnya. Ada orang takut ke cewek, ada juga di situ. Misal kamu takut pemalu misalnya, bisa menggunakan khasiat yang ada di burdah. Di burdah. Iya. Semuanya lengkap. Lengkap. Semua elemen. Betul. Nah, tapi ini hanya bagi orang-orang yang percaya tentunya. Kalau misalnya kita, apa hubungannya penyakit dengan bacaan misalnya? Kalau kita larikan kepada doa, bisa. Karena kita memohon kan. Tentunya tidak serta-merta hanya mengandalkan dokter atau obat. Karena bisa jadi sakitnya bermula dari psikis. Psikologinya kena, tidak punya kepasrahan, tidak bisa kembali mau mengadu kepada siapa, akhirnya stres, sakit, lumpuh badannya seperti itu. Imunnya lemah. Nah iya, maka imannya harus dikuatkan dengan syair-syair seperti ini. Semakin kuat, maka kita akan semakin sehat. Sebenarnya burdah ini kan orang agak gimana itu ya, burdah ini bisa menolak dengan lisan, tapi hati tidak bisa menolak. Karena kan kata-kata indah. Betul. Tapi kalau kita kaitkan dengan, karena ada pemetakan secara besar di negara kita kan. Ada yang setuju dengan sholawat, ada yang mengatakan sholawat itu bid'ah. Betul. Kenapa? Karena tidak diajarkan, mungkin begitu. Oke.
Gimana dengan hal-hal seperti itu? Nah, saya tadi belum selesai cerita kan. Oh ya, selesaikan dulu mungkin Betul. nanti bisa dijawab. Misal ceritanya yang si Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ya. Itu kan kontak langsung dengan kanjeng Nabi kan? Ya. Dia berhadapan dengan kanjeng Nabi karena puisinya itu apa namanya? Direstui oleh kanjeng Nabi, maka dia dapat hadiah burdah. Ya. Dalam kategori dalam hadis itu hadis dibagi 3 ya. Ya. Ada hadis yang sifatnya qaulan, yang sifatnya hadis. Jadi Nabi berkata qaulan Nabi misalnya. Ya. Nah, Nabi berkata itu qaulan. Nabi qalah memerintahkan seperti ini, qaulan, perkataan. Perkataan Nabi. Kalau yang kedua fi'lan, Nabi mencontohkan dengan gerakan. Iya. Misal ada orang yang sholat itu seperti apa Nabi? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholatlah seperti gerakanku. Iya. Berarti gerakan yang dicontohkan kanjeng Nabi adalah hadis. Iya. Yang ketiga adalah hadis takrir. Takrir ini hadis persetujuan. Iya. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak memerintahkan, tapi Nabi sip, Nabi oke. Ada sahabat, gimana Nabi kalau berdoa mengangkat tangan? Nabi mengiyakan. Itu juga termasuk dengan persetujuan atau takriri. Takriri. Nah, kaitannya dengan memuji Nabi, si sahabat Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma itu kan disetujui oleh Nabi. Bukan hanya disetujui, malah justru diberikan selendang yang berupa burdah itu. Artinya, dengan kejadian atau peristiwa itu, bisa kita tarik kesimpulan, semua pujian, sebenarnya orang yang mengatakan bid'ah itu karena kurang belajar sebenarnya. Kurang ya? Iya. Kalau dia paham, berarti dia akan mengatakan bahwa pujian itu sunnah. Iya. Dilakukan oleh sahabat yang memuji kanjeng Nabi. Yang cinta. Cinta dengan kanjeng Nabi. Nabi. Kemudian selanjutnya, kaitannya dengan apa tadi? Dengan hukum ya. Iya. Nabi itu dalam Al-Quran memang ada, dalam Al-Quran ada wasyu'ara'u yattabi'uhumul wawun. Ya. Alam taro annahum fi kulli yadin yahimun. Para syu'ara itu yang disampaikan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang apa? Yang kebingungan, yang hanya mengikuti di lembah-lembah. Kalau mengikuti definisinya Al-Quran, asy-syu'ara itu adalah para penyair di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu masa ada bongkahan bekas onta kemudian dijadikan puisi, direnungi, kan nggak masuk akal. Iya. Kurang enak, Etis, ya. kurang etis. Nggak etis, ya. Ada lembah-lembah misalnya mereka mencari ilham di sana, berpuisi di sana. Ada reruntuhan berpuisi. Bahkan karena dikatakan jahiliyah diantaranya karena mereka ini terlalu vulgar, misal mengungkapkan cinta, erotis, tentang seks dan semuanya apa adanya mereka. Iya. Bahkan itu sah-sah saja ya secara hukum. sah saja di masa jahiliyah. Kalau sekarang enggak ya? Belum, ini lanjutannya nih. Iya, iya. Karena di masa jahiliyah, Iya. maka kemudian di masa Islam itu ada istilah tema-temanya. Iya. Puisi itu ada tema ghazal. Ghazal itu tema cinta. Ada juga tema haja atau hinaan. Ada satir, itu puisi haja namanya. Kemudian ada rosa, ratapan. Kita meratapi apa. Nah, isinya biasanya, kontennya ini kalau di masa jahiliyah sembarangan. Nah, baru setelah Islam diislamkan lah gitu ya. Kemudian nanti puisi-puisinya tentang kembali kepada Allah, ada tentang kesufistikan, kemudian ada juga tentang dakwah dan sebagainya. Nabi pro atau kontra tentang puisi? Nabi sangat suka puisi. Bahkan Nabi punya penyair andalan yang bernama Hasan bin Sabit. Ya. Jadi setiap ada musuh yang ingin menghina Nabi dengan puisi, Hasan bin Sabit berdiri di depan. Sempat Hasan bin Sabit ini minta izin kepada Nabi. Nabi, izinkan saya untuk menjadi tameng Anda. Dengan apa? Dengan puisi saya, katanya. Dengan apa kamu akan menyajikan puisimu? Saya akan mengambil seperti halnya mengambil rambut dalam adonan. Artinya akan menyelamatkan Nabi dengan terhormat. Karena memang terkenal Hasan bin Sabit ini. Kemudian ada juga Ibnu Ruwahah. Ada penyair perempuan namanya Al-Khonsa. Nabi ketika mereka menyampaikan puisinya mengatakan la fudzafu, kata Nabi. Luar biasa, puisimu luar biasa. Sehingga artinya Nabi sangat suka dengan puisi. Seperti itu. Maka kalau ada yang tanya hukumnya, Nabi sendiri suka sastra. Iya. Kemudian yang dimaksud di Al-Quran
wasyu'ara'u yattabi'uhul mulghawun itu adalah konteksnya dengan orang-orang jahiliyah. Seperti itu. Barusan kan genre syair-syair Arab. Betul. Ada yang memuji, mencela. Betul. Ada yang dipakai untuk melawan Betul. musuh. Kalau kita perbandingkan atau kalau kita pahami antara solawat, karena solawat seperti burdah barusan kan berangkat dari puji-pujian, syair-syair cinta, syair-syair kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus ada perbedaan antara syair dengan solawat? Syair maksudnya syair yang memuji terhadap Nabi, atau kategorinya setiap syair yang memuji Nabi itu bisa dikategorikan solawat. Oke. Ya. Itu sebenarnya soal perspektif sebenarnya. Oh ya, berarti ikhtilaf masih ya? Ya, penamaan saja. Iya. Artinya begini, kalau di Indonesia setiap puji-pujian yang dinyanyikan kemudian membahas tentang Kanjeng Nabi disebut sholawat kan? Iya. Padahal secara sastra, itu secara ilmu sastra Arab misalnya, yaitu dinamakan puisi. Iya. Puisi itu adalah kata-kata indah yang bisa berpengaruh kepada batin kita, kemudian ada genre-genrenya tadi. Iya. Nah, berarti puisi syair itu termasuk sholawat atau tidak? Sholawat itu isinya memang syair semua. Tapi syair belum tentu sholawat. Betul. Ya. Karena kalau sholawat memang didedikasikan untuk Nabi kan, ya. Menyebut Nabi Muhammad dengan berbagai versi. Di Burdah juga ada, isinya kan tentang Nabi semua. Ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Minta kepada Allah agar bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Seperti itu. Kebalikannya kalau syair, apakah semua syair salawat? Tidak. Karena walaupun di masa Islam juga ada syair yang khusus cinta, khusus yang lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Ya. Artinya tidak ada perbedaan secara mendasar, cuman kalau syair ya belum tentu sholawat, dengan sholawat ya pastinya berisinya syair. Betul. Nah, begini, mungkin saya tambahkan dalam sastra Arab itu ada perbedaan-perbedaannya. Ada istilah qasidah. Apa itu qasidah? Qasidah syair yang punya berapa larik. Punya lebih dari 3 larik ke atas. Seperti di Indonesia ada gurindram ya, 3 larik. Betul. Bahkan ada rubaiyat gitu kan, ya. 4 larik. Ya. Di Arab juga sama, bentuk-bentuk puisi seperti itu. Kemudian kalau yang kita kenal misalnya bagaimana seperti nazam di pondok pesantren yang sering dibacakan, alfiyah misalnya, itu tidak terkategorikan syair. Walaupun secara penulisannya itu sama menggunakan tata cara syair, tapi karena tidak ada unsur rasa di sana. Biasanya kan kalau alfiyah itu membahas ilmu tentang nahwu, bahkan dalam bahasa Arab tentang matematika pun ada syairnya kan. Faraid misalnya disyairkan misalnya. Iya. Itu disebut nazam. Jadi spesifikasinya kalau syair yang ada menimbulkan kebaperan gitu. Kamu dengar puisinya langsung baper misalnya. Itu syair itu. Kalau nggak baper. Kalau nggak baper nazam itu berarti. Iya, itu. Tapi kalau ada orang baca nazam kita baper gimana? Ya berarti orangnya baperan itu. Ya sebenarnya maksud kita kan memang secara pelaksanaan apakah burdah ini nantinya bermasalah, itu kan secara tidak langsung hari ini sudah terpecahkan. Nada memang burdah itu memang bagus untuk dibacakan, tapi bukan hanya untuk orang sakit saja. Bahkan dalam khasiat-khasiatnya misalnya saya juga mengutip karena banyak yang mensyarahi yang mensyarahi kitab burdah itu diantaranya syarahnya Al-Bajuri. Dia mengatakan misalnya bisa digunakan untuk mengusir jin secara halus. Jadi kalau kita kemudian mengundang pawang misalnya jinnya nanti akan marah, pakai burdah halus cara mengusir. Ada bacaan yang jenengan hafal lah. Semua teks dari Amin Tadzakuriji sampai terakhir itu bisa ada khasiatnya. Bisa juga buat penolak agar tidak hujan. Tahun kemarin kan ada burdah keliling itu. Nah, itu. Nah, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, kita harus mensupport, harus menjunjung tinggi karena mereka itu tafaul istilahnya. Tafaulan menirukan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri bisa tersembuh dari penyakitnya karena memuji Kanjeng Nabi, apalagi kita. Nah,
karena itu juga ya dasarnya kan burdah ya. Ya itu dasarnya kecintaan kepada kanjeng Nabi. Sehingga orang-orang sekarang niru Imam Al-Busiri itu. Iya, untuk agar baca burdah. tersembuh dari penyakit-penyakitnya seperti itu. Ya semoga saja corona ini hilang dengan baca burdah. Amin. Amin. Dan podcast ini. Ya sedikit mungkin di era milenial ini kita kaitkan dulu burdah yang layak untuk kita burdah yang tidak menimbulkan rasa syirik. Karena kan secara ya barusan kan sufi katanya. Orang itu kan niatnya baca burdah biar dapat dia. Itu secara teknis sebenarnya bermasalah atau tidak? Ada sebagian kelompok seperti halnya Wahabi, dia menolak dengan burdah. Karena menganggap syirik, menganggap kita meminta kepada selain Allah. Dan itu kurang ajar ya? Kurang belajar apa kurang ajar? Itu termasuk ya terserah mereka lah. Iya. Jadi orang-orang Wahabi, kalau Anda kemudian membacakan burdah di hadapan orang Wahabi, akan dimusuhi karena itu dianggap syirik. Nah, masalah kita kan sebenarnya sekarang dengan orang yang sangat kental agamanya atau dengan orang yang liberal gitu. Kenapa kamu sakit kok bukan ke dokter? Kan pikirannya saintis. Seharusnya kan kalau sakit diobati dong, dokter gitu kan. Nah, tapi ada masalah-masalah yang lain yang orang-orang sains tidak mengerti sebenarnya. Tidak menjangkau. Nah, bahwa ternyata ada ilmu Allah yang bisa dicapai dengan melalui doa. Seperti itu. Nah, maka orang-orang dahulu bahkan orang sekarang yang masih mengamalkan burdah, berarti dia konsisten di jalur berdoa kepada Allah. Ketika tidak ada siapapun yang bisa menolong, maka harus bersandar kepada Allah. Dan caranya adalah mendekatkan diri kepada orang yang dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ya sebenarnya kalau masalah saintis itu enggak bertentangan sebenarnya. Oh gitu, gimana? Karena ada beberapa dokter-dokter Islam ya, anggaplah dokter ya, filosofi Islam seperti Ibnu Sina misalkan. Penyakit terbesar itu kan pikiran. Betul. Sebenarnya herd immunity ya. Semuanya berasal dari diri kita. Kita merasa lemah ya kita mudah, seperti ikan saja. Iya. Ikan dikasih air baru, dia akan mudah terserang wingspot atau jamur. Kenapa? Karena dia merasa air ini nggak bagus, padahal airnya bagus, sehingga butuh sokongan-sokongan. Nah itu sebenarnya korelasinya sains dengan burdah ini. Ya. Begini, ada satu, kalau burdah itu kan tadi bagaimana milenial mengenalnya gitu kan. Burdah itu ada banyak versinya. Jadi setelah Imam Al-Busiri ada namanya Ahmad Syauqi yang juga menyampaikan burdah yang dengan judulnya Nahjul Burdah. Beda berarti dengannya. Beda, tapi liriknya hampir sama karena menirukan. Amin tadzakkuri jironim bidi salami mazik tadam anjaro memuklatim bidami yang punya Al-Busiri. Kemudian kalau punya Ahmad Syauqi saya lupa, tapi memang akhirnya mimi juga. Asaf kadami fil ashhuril hurumi gitu. Ada juga penyair modern namanya Tamim Al-Burghuthi, masih hidup orangnya di Palestina. Dia mengarang burdah karena ada kejadian yang hebat juga. Ada seorang anak kecil yang keluar dari rumah sakit. Kalau di Arab kan jatuhnya bom biasa, ada nuklir, ada roket misalnya. Pada waktu itu ada bom jatuh gitu. Ternyata si anak kecil malah menendangnya dan bomnya tidak meledak. Nah, dengan latar belakang itu, si penyair itu kemudian mengenang kaitannya dengan sholawat dengan burdahnya tadi. Dia juga membuat puisi burdah yang bagi dia lebih milenial lah gitu. Tapi secara substansial kan tidak berbeda ya. Substansialnya. Kalau substansinya tetap nomor satu yang Al-Busiri. Karena itu sudah seolah-olah menyatu dengan diri orang Islam sebagai doa yang mujarrab seperti itu. Barangkali ada closing statement dah untuk teman-teman agar pecinta burdah atau pecinta sholawat memanfaatkan sholawat dengan sebaik mungkin. Jangan ngeyel lah dengan sholawat, jangan meremehkan orang yang burdah keliling karena menolak corona. Ini kan penting. Pesan-pesan lah, motivasi atau bagaimana kepada teman-teman penonton setia kita. Saya teringat dengan statementnya Kiai Agus Sunyoto ketika dia membahas katanya Wali Songo itu tidak ada katanya, atau Wali Songo itu meniru Hindu Buddha misalnya. Kata si orang sebelah,
sebelahnya lagi sebelahnya sana. Iya. Nah, kalau saya sebut inisialnya Wahabi misalnya. Iya. Nah, gitu. Nah, kata beliau, mereka menolak, mereka terang-terangan mengatakan ini bid'ah dan sebagainya, sebenarnya mereka sedang mempamerkan kebodohannya. Iya. Karena mereka tidak belajar. Kalau kita belajar dalam Islam itu sangat gamblang sebenarnya. Kalau kita belajar tentang Al-Qur'an, hadis yang katanya mereka kembali Quran dan hadis, padahal Rasulullah sendiri sangat suka dengan puisi. Dengan hadis yang takriri tadi, Iya. berarti kan otomatis Rasulullah mengiyakan, bahkan menghadiahi burdah karena ada orang yang memujinya. Iya. Di masa itu karena ada Kanjeng Nabi. Kalau dalam istilahnya Kanjeng Nabi kan meliputi ruang dan waktu. Iya. Nabi Tidak yang terbatas. tidak terbatas. Nabi yang dulu dengan sahabat dengan Nabi yang sekarang sama. Iya. Jadi kalau kita berdoa menyampaikan sholawat kepada Kanjeng Nabi sekarang juga sampai. Iya. Maka tidak salah kalau kita memuji Kanjeng Nabi, tapi memujinya dengan cara ilmiah. Dalam artian, kita tahu burdah itu tidak asal, bukan kita menyembah siapa-siapa, tapi memang dinisbatkan kepada orang yang dekat dengan Allah. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat tentang burdah, dan terima kasih sudah berkenan hadir di Sama-sama, dan saya sangat terhormat bisa hadir di kolaborasi ini.